Pak Soeharto dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga petani biasa dan beliau mengawali karir militernya ketika mendaftar di Bintara Genil, yaitu tentara bentukan pasukan Belanda. Pak Harto memang berasal dari keluarga biasa, seorang petani desa, tetapi dengan semangat juang dan pantang menyerah, beliau mengawali karir militernya ketika beliau mendaftar di Bintara Genil, yaitu pasukan bentukan Hindia Belanda pada waktu itu. Puncak kejayaan karir Pak Soeharto ketika beliau diberikan kepercayaan untuk memberantas PKI pada peristiwa G30 SPKI pada waktu itu. Dan ketika Bung Karno lengser dari tahta kepresidenan, disitulah Pak Harto muncul dan menggantikan Presiden Soekarno sebagai presiden selanjutnya. Sebenarnya dulu Bung Karno masih ada kesempatan untuk melanjutkan sebagai presiden pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Bung Karno ditanya oleh tokoh-tokoh pada waktu itu, "Bung, apakah kamu mau membubarkan PKI?" Tapi Bung Karno tetap bersikukuh beliau tidak mau membubarkan PKI. Sebab Bung Karno beranggapan bahwa negara Indonesia ini memiliki 3 pilar kekuatan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Jadi Bung Karno tetap berpendirian pada ideologinya, yaitu Nasakom, dan akhirnya tokoh-tokoh pada waktu itu berkata, ya sudah, kalau begitu biar orang lainnya saja yang menjadi presiden. Akhirnya Bung Karno mundur dan lengser dari tahta kepresidenan. Menurut Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD pun sebenarnya Pak Harto pada waktu itu juga tidak mau beliau dijadikan presiden pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Pak Harto menunjuk Pak Nasution karena menurut beliau Pak Nasution adalah tokoh militer yang paling senior. Tapi ternyata Pak Nasution tidak mau karena beliau mungkin merasa bukan orang Jawa, beliau yaitu orang Batak. Akhirnya Pak Nasution berkata, "Kamu Harto, sebab kamu adalah orang Jawa." Karena menurut orang zaman dulu, yang menjadi presiden yang pantas pada waktu itu hanyalah orang Jawa. Dan akhirnya Pak Harto pun mau, itu pun beliau hanya mau menjadi pejabat presiden atau menjabat selama 1 tahun pada waktu itu. Dan setelah Pak Harto diangkat menjadi presiden pada waktu itu, Pak Harto meminta secepatnya bahwa tahun 1968 harus segera diadakan pemilu pada waktu itu. Tapi karena pergolakan politik pada waktu itu, akhirnya belum bisa diadakan pemilu pada waktu itu, sehingga Pak Harto kemudian menemui MPRS pada waktu itu, dan agar jabatannya diperpanjang sementara sampai tahun 1973, tetapi Pak Harto meminta tahun 71 agar segera diadakan pemilu. Pak Harto meminta diadakan pemilu secepat-cepatnya, tetapi karena orang-orang di sekitar Pak Harto ini, agar Pak Harto bisa maju lagi menjadi presiden, akhirnya Pak Harto dibujuklah bahwa, "Pak, negara ini sangat membutuhkan Pak Harto. Nanti kalau Pak Harto turun, negara ini bahaya." Dan akhirnya Pak Harto dicarikanlah kendaraan, yaitu dibuatkanlah partai, yaitu Golongan Karya, dan akhirnya Pak Harto majulah menjadi calon presiden lagi pada waktu itu. Jadi sebenarnya Pak Harto ini tidak kira jabatan, beliau tahu diri, tapi orang-orang di sekelilingnya inilah yang membujuk Pak Harto agar
Pak Harto tetap menjadi presiden pada waktu itu dan mau maju lagi melalui pemilu.